Tanyakan pada diri Anda, berapa harga satu nyawa orang utan jika dibandingkan dengan sepetak lahan perkebunan sawit? Di jantung hutan hujan tropis Indonesia, sebuah drama kepunahan sedang berlangsung, yang seringkali kita abaikan di balik kemewahan komoditas sehari-hari. Orang utan, manusia hutan yang lembut, kini menghadapi perang tak terlihat, di mana rumah mereka hancur hanya dalam hitungan hari. Mereka tidak punya tempat lari, dan setiap langkah deforestasi adalah hukuman mati yang perlahan. Ini bukan sekedar cerita tentang hewan. Ini adalah cerita tentang pilihan moral kita sebagai manusia yang mendiami planet yang sama. Orangutan secara harfiah berarti manusia hutan, adalah primata cerdas yang berbagi 97% DNA mereka dengan kita. Mereka hidup terisolasi, menghabiskan sebagian besar hidup mereka di atas pohon, membangun sarang yang rumit setiap malam. Kecerdasan mereka luar biasa. Mereka menggunakan alat, memiliki budaya yang diturunkan dari induk ke anak, dan menunjukkan emosi yang kompleks. Mereka adalah ahli hortikultura alami, menyebarkan benih yang menjaga ekosistem hutan tetap hidup. Hilangnya satu orang utan bukan hanya hilangnya seekor hewan, tapi hilangnya seorang penjaga hutan. Dunia hanya mengenal dua jenis orang utama yang tersisa: orang utama Sumatera dan orang utama Kalimantan. Keduanya adalah harta karun biologis yang unik. Sayangnya, keduanya juga terdaftar sebagai spesies yang sangat terancam punah. Hutan hujan di dua pulau ini adalah benteng terakhir mereka. Namun benteng ini terus-menerus diserang. Laju hilangnya habitat di Indonesia, termasuk yang tercepat di dunia, didorong oleh permintaan global yang tak pernah puas akan lahan dan sumber daya. Penyebab utama dari tragedi ini sangat jelas dan didorong oleh kepentingan ekonomi. Ekspansi perkebunan kelapa sawit adalah pendorong utama. Untuk memenuhi permintaan minyak sawit dunia, hutan primer diubah menjadi monokultur yang luas. Selain itu, penebangan liar, pertambangan, dan pembangunan infrastruktur juga ikut memperparah keadaan. Hutan yang tadinya merupakan labirin kehidupan, kini menjadi gurun hijau yang tidak mampu menopang kehidupan orang utan. Saat deforestasi membuka lahan, seringkali diikuti dengan teknik pembakaran yang murah dan cepat. Kabut asap tahunan yang kita rasakan hanyalah puncak gunung es dari bencana ekologis. Kebakaran ini tidak hanya menghancurkan sisa-sisa habitat orang utan, tetapi juga membunuh mereka secara langsung, atau memaksa mereka mengungsi ke daerah yang sudah padat penduduk. Trauma yang ditimbulkan oleh api meninggalkan luka mendalam, baik fisik maupun psikologis, pada primata yang sensitif ini. Ketika hutan hilang, sumber makanan orang utan juga hilang. Mereka yang selamat dari mesin gergaji dan api harus menghadapi kelaparan. Di tengah keputusasaan, mereka terpaksa turun ke tanah dan memasuki perkebunan atau desa. Inilah titik konflik yang paling berbahaya. Bagi para pekerja perkebunan, orang utan yang kelaparan dianggap hama, yang seringkali berujung pada perburuan, penangkapan, atau bahkan pembunuhan brutal. Ikatan antara induk orang utan dan anaknya adalah salah satu yang terkuat di kerajaan hewan. Seekor anak orang utan tinggal bersama ibunya
hingga usia 8 tahun, belajar setiap keterampilan yang dibutuhkan untuk bertahan hidup di hutan. Ketika sang induk terbunuh akibat konflik, anak yang masih kecil ditinggalkan sendirian. Mereka tidak tahu cara mencari makan atau membangun sarang yang aman. Anak-anak yatim ini menjadi wajah paling menyedihkan dari krisis konservasi. Anak-anak orang utan yang yatim piatu seringkali menjadi korban perdagangan satwa liar. Mereka diambil dari alam liar untuk dijadikan hewan peliharaan eksotis. Walaupun ilegal, permintaan pasar gelap ini masih tinggi. Penangkapan ini biasanya melibatkan pembunuhan induknya terlebih dahulu. Bayangkan, hanya demi kepuasan sesaat manusia, kita memisahkan ikatan ibu dan anak dan menjebak makhluk cerdas ini dalam kehidupan yang menyiksa. Orang-utan sangat bergantung pada memori spasial dan transmisi budaya. Mereka belajar rute terbaik, pohon buah terbaik, dan teknik bertahan hidup dari generasi sebelumnya. Ketika populasi terfragmentasi oleh perkebunan atau jalan, komunikasi dan pembelajaran antar individu terputus. Mereka menderita apa yang disebut stres psikologis habitat berfragmentasi, yang secara bertahap menghapus pengetahuan turun-temurun yang penting bagi kelangsungan hidup mereka. Di hutan yang sehat, orangutan mengonsumsi ratusan jenis buah, daun, dan serangga. Diet yang beragam ini adalah kunci kesehatan mereka. Ketika mereka terpaksa hidup di petak hutan kecil, diet mereka menyempit drastis. Kekurangan gizi membuat mereka rentan terhadap penyakit. Selain itu, kontak yang lebih dekat dengan manusia meningkatkan risiko penularan penyakit zoonosis, baik dari manusia ke orangutan maupun sebaliknya. Di tengah kehancuran ini, ada harapan yang dibawa oleh para konservasionis dan organisasi penyelamat. Mereka bekerja tanpa lelah, berjuang di garis depan konflik. Tim penyelamat harus menghadapi medan yang sulit, resiko hukum, dan tekanan dari berbagai pihak, hanya demi membawa orangutan yang terluka, sakit, atau yatim piatu ke tempat yang aman. Pekerjaan mereka adalah pertaruhan yang seringkali menghabiskan tenaga dan hati. Ketika orangutan ditemukan di area konflik, tim harus bertindak cepat dan hati-hati. Proses evakuasi seringkali melibatkan penggunaan obat bius jarak jauh, diikuti dengan pemeriksaan kesehatan mendetail di lapangan. Memindahkan primata sebesar orangutan dewasa bukanlah pekerjaan mudah. Setiap evakuasi adalah perlombaan melawan waktu, memastikan stres pada hewan diminimalkan sebelum mereka dipindahkan ke pusat rehabilitasi. Membelah wilayah jelajah orangutan dan membuat mereka semakin rentan. Indonesia memiliki undang-undang perlindungan satwa liar yang kuat, termasuk orangutan. Masalahnya sering terletak pada penegakan hukum. Korupsi, kurangnya sumber daya, dan tekanan politik dapat menghalangi upaya penuntutan terhadap pelaku kejahatan satwa liar dan perusakan hutan. Perubahan sejati membutuhkan komitmen politik yang tak tergoyahkan dan sistem peradilan yang adil dan transparan. Meskipun angka-angka kepunahan terasa suram, ada secercah harapan. Populasi orangutan di beberapa area konservasi yang dikelola dengan baik menunjukkan stabilitas. Tragedi orangutan adalah tanggung jawab kolektif. Jangan biarkan kisah pilu ini berakhir sebagai catatan kaki sejarah. Jika dokumenter ini membuka mata Anda,
Tunjukkan dukungan Anda dengan menekan tombol like. Bagikan video ini agar lebih banyak orang tahu kebenaran di balik minyak sawit dan kehancuran hutan. Dan yang terpenting, tuliskan di kolom komentar apa satu hal yang akan Anda ubah dalam hidup Anda hari ini demi menyelamatkan hutan. Mari kita buat suara para manusia hutan ini terdengar. Jangan lupa subscribe untuk dokumenter mendalam lainnya. Sampai jumpa di perjalanan kesadaran berikutnya.